Mimpinya menjadi pemersatu bangsa dilakukan dengan memecah bangsa, guys. Menyebarkan kebencian dengan cara pengecut, meyakini bahwa kebohongan yang diulang-ulang, terus diulang akan menjadi sebuah kebenaran. Rela menjadi BEM berpolitik kotor dengan memutarbalikkan fakta. Guys, ternyata ada wasiat yang mengancam. Artikel kali ini dari Dahono Prasetyo, guys. Style politiknya yang pragmatis, guys, ini sempat melambungkan namanya ya di kalangan pengusaha dan juga pemerintah. Mantan Ketua Kadin Jawa Timur, Ketua MPW Pemuda Pancasila, Ketua HIPMI hingga yang paling fenomenal menjadi Ketua Umum PSSI tahun 2015 sampai 2016. Saat itulah guys PSSI mengalami masa paling suram setelah Menpora Imam Nahrawi membekukan organisasi sepak bola yang berimbas pada sanksi FIFA. Menjadi tersangka korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur namun divonis bebas juga pernah dijalaninya. Terlepas dari segudang jabatan dan kontroversinya guys, sosok yang satu ini termasuk kartu mati untuk urusan politik. Bagi yang masih ingat permintaan maaf dia atas fitnah tabloid obor rakyat yang mendegradasi Jokowi dan keluarga besarnya sampai di titik paling rendah. Tuduhan Jokowi keturunan PKI, antek Cina dan beragama Katolik diakui dialah kreatornya guys. Modus politik hitam 2014 yang baru terungkap di tahun 2016 usai Jokowi menang diselesaikan dengan minta maaf guys. Dia paham Jokowi maha pemaaf bagi para pembencinya atau pasal penyebaran berita bohong tidak mempan ya baginya saat materai masih seharga 6.000 pun tidak juga berlaku. Mimpinya menjadi pemersatu bangsa dilakukan dengan memecah bangsa guys. Menyebarkan kebencian dengan cara pengecut. Meyakini bahwa kebohongan yang diulang-ulang, terus diulang akan menjadi sebuah kebenaran. Rela menjadi BEM berpolitik kotor dengan memutarbalikkan fakta. Dari sekian banyak sosok sejenis, dia ini termasuk yang paling keji di usia yang semakin senior guys. Kini guys, mimpi itu kembali dirintis dengan mengatasnamakan kegemilangan Orde. Perhelatan Pilpres 2024 menggodanya untuk kembali berpolitik. Menjadi Presiden Indonesia adalah mimpi yang tertunda setelah sekian lama tampil di pentas politik menghabiskan biaya serta energinya. Dipikirnya guys, Republik ini miskin sosok pembaruan kali ya, sehingga memaksa para lansia untuk turun gunung menyelesaikan persoalan bangsa. Persoalan bangsa cukup dipercayakan pada wasiat dan bisikan gaib yang dipercaya kebenarannya. Kedua tokoh Orba itu bertemu untuk membicarakan masa depan dengan cara masa lalu. Amandemen konstitusi yang sudah merusak kenyamanan tatanan Orde Baru guys, dipersalahkan sebagai biang keladi kemunduran bangsa saat ini. Begitulah para konservatif berusaha mengeluhkan raibnya zona nyaman 32 tahun. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dianggap sudah diselewengkan. Sebagai tokoh elit ormas pemuda Pancasilais, seharusnya guys menjadi garda terdepan ya untuk gerakan membela Pancasila. Satu-satunya organisasi masyarakat dan kepemudaan yang meminjam nama besar Pancasila, namun justru diam saja saat melihat benalu khilafah mengobrak-abrik Pancasila. Di mana peran ormas Pancasilanya? Cukup jadi juru parkir dan petugas keamanan di lapangan Pancasila. Gerilya politiknya ini sudah cukup intens guys, masuk ke kantong-kantong gerakan militan pula. Yang terakhir di bulan November 2021 lalu menghadiri Kongres Ormas Gerakan Pemuda Marhainis atau GPM di Bali. GPM Reborn yang mati suri di bawah kepemimpinan almarhum Rahmawati Soekarno Putri dibangkitkan oleh simpatisan nasionalis. Naluri politiknya berkata, ormas GPM yang sempat menjadi musuh besar Orba cukup potensial jika kembali berkiprah. GPM harus dalam kendalinya guys.
Kehadirannya membuka acara mendapat karpet merah dengan sedikit transaksi logistik untuk perhelatan kongres tersebut. Namun guys, kali ini dia salah perhitungan dan terperangah. Justru saat mendapat dukungan dari peserta kongres GPM lengkap dengan yel-yel untuk maju sebagai Capres 2024. GPM yang disangkanya banteng tulen guys ya maksudnya, ternyata berisi kerbau. Marhainis Tulen itu anti Antek Orba. Kenapa juga dia yang diundang? Penciuman mereka cukup tajam ketika GPM di-rebornkan untuk gerbong dukungan. Tidak ada yang salah saat puluhan tokoh Orba lebih memilih menepi menghabiskan sisa usia dan justru dia sebaliknya. Paling gencar tampil dengan style innocent tanpa dosa, menganggap fitnah sebagai hal biasa dalam permainan politik guys. Jokowi sudah memaafkan dalam 3 kali pertemuan, bahkan mengganjarnya dengan kursi senator. Menjadi ketua DPD guys di MPR dengan cacat politik, hanya dia yang mendapat keistimewaan. Tapi efek domino fitnahnya masih membekas dalam-dalam di sumsum tulang pendukung Jokowi. Bagi lawan politik Jokowi itu sebuah berita besar dalam kemasan hoax yang ditelan secara mentah-mentah. Dia memilih jalan menjadi boneka proksi, pasang badan untuk mendukung paslon Capres lawan Jokowi di Pilpres paling dramatis tahun 2014. Bagi para pecinta Jokowi, fitnah itu masih jelas teringat guys. Mereka yang tidak berharap mendapat hadiah atas militansinya hanya bisa memberinya sanksi politik. Saat dia sedang terlihat muncul diam-diam, ya tenggelamkan terang-terangan. Gitu aja sih. Gimana guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dalam persaudaraan Borneo Gemilang datang untuk deklarasi dukungan Nyala sebagai Capres 2024. Sebelum deklarasi dimulai, petugas Satpol PP Kalimantan Timur mendatangi dan menghentikan acara karena dinilai bermasalah soal izin. Selain itu, massa yang datang juga terlalu banyak sehingga petugas terpaksa menutup pintu pagar masuk ke acara deklarasi dan melanggar protokol kesehatan.